Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Karunia, kelas 2C, dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Baiklah, di video ini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester Filsafat Ekonomi Islam dengan judul Tujuan Sistem Ekonomi Islam. Ada 8 tujuan sistem ekonomi Islam yang akan saya jelaskan. Yang pertama, yaitu pencapaian falah. Falah atau kebahagiaan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Istilah tersebut merujuk kepada kebahagiaan spiritual, moral, dan sosial ekonomi di dunia dan kesuksesan di akhirat. Di aras mikro, falah merujuk kepada sebuah situasi yang di dalamnya seorang individu dicukupi kebutuhan dasarnya dengan baik. Sedangkan di aras makro, istilah tersebut mengandung arti tegaknya masyarakat egalitarian dan bahagia dengan lingkungan yang bersih, terbebas dari keinginan serta dengan kesempatan bagi warganya untuk memajukan diri dalam bidang sosiopolitik maupun agama. Tujuan yang kedua yaitu distribusi yang adil dan merata. Dengan membuat distribusi sumber-sumber ekonomi, kekayaan dan pendapatan berlangsung secara adil dan merata. Islam mencegah konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang dan menghendaki agar ia berputar dan beredar di antara seluruh bagian di dalam masyarakat. Sistem ekonomi Islam menjamin distribusi kekayaan yang adil dan merata melalui peralatan yang bersifat positif maupun negatif. Tujuan yang ketiga, tersedianya kebutuhan dasar, yaitu seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi seluruh warga negara Islam. Mendapatkan kebutuhan hidup dasar minimal merupakan salah satu hak mendasar setiap manusia. Merupakan kewajiban dari negara Islam untuk menyediakan kebutuhan dasar tersebut bagi mereka yang tidak dapat memperolehnya karena ketidakmampuan, pengangguran, ataupun karena hal lain. Tujuan yang keempat, tegaknya keadilan sosial. Menegakkan keadilan sosial ekonomi di antara seluruh anggota masyarakat. Allah telah menempatkan makanan dan karunia di atas bumi bagi semua orang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, karena satu dan hal lain, distribusinya tidak selalu adil di antara semua umat manusia. Dalam rangka menjadikan distribusi sumber-sumber ekonomi Islam menetapkan sistem zakat dan sedekah yang terperinci. Negara Islam juga dapat memungut pajak. Jika seluruh ajaran ekonomi Islam dilaksanakan, maka distribusi pendapatan dan kekayaan yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial ekonomi akan tercapai dengan sendirinya. Tujuan yang selanjutnya yaitu mengutamakan persaudaraan dan persatuan. Menegakkan persaudaraan dan persatuan di antara kaum muslimin, yaitu dengan menyuruh kaum kaya dan berharta menunaikan zakat dan memberikannya kepada kaum miskin, kerabat, anak yatim, dan yang memerlukan. Demikian sistem ekonomi Islam melalui zakat, sedekah, dan cara-cara lain untuk membantu kaum miskin, menciptakan harmoni sosial serta memajukan persaudaraan antara bagian-bagian di dalam masyarakat. Kerjasama penuh dan persatuan terjadi di antara mereka, dan itu semua disebabkan oleh berlakunya sistem ekonomi Islam. Tujuan yang keenam, pengembangan moral dan material. Sistem ekonomi Islam diarahkan kepada pengembangan material maupun moral masyarakat muslim. Ia mencapai tujuan tersebut melalui sistem pajak dan sikalnya, terutama zakat. Zakat dan sistem sedekah sukarela dapat menopang pengembangan moral dan spiritual kaum muslimin. Membayar zakat maupun sedekah tidak saja membersihkan harta, melainkan juga membersihkan jiwa dan keburukan seperti rakus, kikir, mementingkan diri sendiri, dan sebagainya. Yang ketujuh, sirkulasi harta, yaitu mencegah penimbulan dan menjamin sirkulasi harta secara terus-menerus. Sistem ekonomi Islam mencapai tujuan tersebut melalui zakat, karena zakat merupakan musuh besar penimbunan. Tujuan sirkulasi harta bisa dicapai melalui sedekah lain, baik yang bersifat wajib maupun tidak. Tujuan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu terhapusnya eksploitasi. Menghapus eksploitasi seseorang terhadap orang lain. Untuk mencapai tujuan ini, Islam mengambil beberapa cara,
yaitu yang pertama adalah menghapus dan melarang bunga yang barangkali merupakan alat eksploitasi manusia yang paling jahat. Cara selanjutnya yaitu berhubungan dengan perbudakan. Islam menyatakan pembebasan budak sebagai tindakan paling soleh dan amat menganjurkan kepada para pemeluknya untuk mendapatkan ridho Allah dengan cara membebaskan budak sebanyak yang mereka mampu.